Kayaknya aku masih sempat ke sana dulu. Sebelum ke kantor baru aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, apa kabar Bude? Baik. Mbak Yu, apa kabar? Baik, sehat. Ini kenalkan cucu mantu saya Kinanti. Oh, Kinan. Ya Allah, Oma. Ini Kinan bawain kue untuk Oma. Ya ampun, pakai repot-repot segala sih. Itu masaknya dari subuh loh untuk dibawa ke sini. Waduh, makasih ya Kinan. Sama-sama, Oma. Silakan duduk Mbak Yu. Bude, silakan duduk Bude. Itu Abi juga bawa oleh-oleh. Hadiah buat si Abi, kecil. terima kasih ya Abi. Ayo, Bu. Iya. Kinan, silakan duduk. Iya. Oh, Windy, Bagas. Lucu banget babynya. Cicit. Halo, Anti. Iya. Halo. Kepengen punya baby ya? Kalian kan udah nikah lama, kok belum hamil juga ya? Aku saranin deh, mending jangan nunda-nunda deh. Lama jadinya nanti. Atau jangan-jangan salah satu dari kalian ada yang mandul lagi? Bibi. Iya, Bu. Ini tolong dibawa ke dapur semuanya ya. Tolong disiapin pakai piringnya. Udah bawa aja semuanya ini ya. Jangan lupa airnya ditambah ya. Kinan, silakan duduk. Iya. Jadi Ibu mau cancel, tapi kenapa Bu? Saya nggak jadi nikah sama calon suami saya. Oh, maaf Bu, saya turut prihatin. Nggak apa-apa. Namanya juga belum jodoh. Mohon maaf Bu, Ibu kan sudah membayar DP-nya. Sesuai perjanjian di awal, DP-nya hanya bisa dikembalikan setengahnya saja Bu. Iya nggak apa-apa kok. Kalau begitu nanti saya urus dulu untuk pengembaliannya ya Bu. Iya nanti langsung transfer ke rekening saya aja. Ya, baik Bu. Manda? Kalau gitu saya permisi. Iya Bu. Tempat itu kan? Terus nih Mbak, Pak David, tadi saya lihat Amanda kesini. Ada apa ya? Bu Amanda membatalkan bookingan di tempat ini Pak. Katanya tidak jadi menikah dengan Bapak. Mohon maaf Pak, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai batal? Saudara saya harus menikah bulan ini. Jadi saya nggak boleh nikah dulu. Saya pergi dulu ya Pak. Ya, makasih. Maafin aku Amanda. Aku tahu kamu kecewa banget. Dan harusnya bulan ini kita tetap menikah. Tapi aku benar-benar belum bisa melupakan semuanya. Perasaan aku ke kamu nggak seperti dulu. Aku juga hancur. Tapi aku nggak bisa mengatur perasaanku sendiri. Mbak, boleh nggak saya gendong babynya? Boleh dong. Lucu banget. Sayang. Berat ya? Lucu ya. Gemes deh. Lihat nih, tuh. Halo Om. Bebinya Kinan, Abi. Pokoknya Eyang tuh pengen sekali cepat punya cucu buyut dari kalian berdua. Cantik. Kayak mamanya, kayak Kinan. Eyang. Ini anaknya Windy sama Bagas, Eyang. Ih, kamu tuh gimana sih, Abi? Ini kan anak kamu sama Kinan. Kasihan lo Kinan, udah hamil 9 bulan. Ya,
Nang ning. Bu, kita pulang yuk. Enggak, ibu nggak mau pulang. Ibu mau di sini aja di rumah Abi. Ini kan cucu buyutnya Eyang, ya. Cucu buyutnya Eyang mau istirahat. Eyang juga harus istirahat. Jadi kita pulang aja. Besok kita kesini lagi ya. Tapi janji ya, nanti Eyang diajak kesini lagi, ya? Iya, nanti diajak kesini lagi. Ya. Eyang tinggal dulu ya, cantik. Gua denger lu lagi deket sama keluarga Sudirja ya? Iya dong. Akhirnya hidup gue bakal 180 derajat berubah. Gue sebentar lagi masuk di keluarga Sudirja. Oh ya, asal lo tahu aja ya. Sebenarnya juga bukan Reno tahu yang ngeperkosa gue. Cuman karena dia paling tajir, kenapa enggak? Kamu kenapa diem kayak gitu? Ada yang lagi kamu pikirin? Mas, saya jadi mulai kepikiran deh. Kenapa ya sampai sekarang kok saya belum hamil juga? Atau jangan-jangan ada masalah ya sama kandungan saya? Kamu nih ngomong apa sih? Kamu tuh sehat-sehat aja, nggak ada masalah sama kandungan kamu. Kamu tuh cuma stres. Belakangan ini kan kita selalu aja dapat masalah. Apalagi masalah yang terakhir sama si kumis lele itu. Kumis lele? Siapa? Ya itu si Raditya, alias Dharma, alias kumis lele. Mas Abi, lucu banget sih kumis lele. Saya jadi ngebayangin deh, kumisnya panjang kayak lele. Iya, ntar saya tarik kumisnya. Mas, saya jadi kepikiran Radit. Dia udah ketemu belum ya? Kita ke kantor polisi dulu yuk sebelum pulang. Bagaimana Pak? Ada kabar terbaru mengenai Raditya? Kami tidak berhasil menemukan saudara Radit. Kami sudah mencari selama belasan jam di TKP, Pak. Tapi tidak berhasil menemukannya. Kami berasumsi saudara Radit sudah meninggal karena jatuh dari ketinggian. Radit meninggal, Pak. Terus jasadnya gimana? Kemungkinan besar dia hilang karena hanyut terbawa arus sungai. Kalaupun memang begitu, berarti sekarang udah gak ada pengganggu lagi di keluarga kita. Ya mungkin itu adalah hukuman yang setimpal yang dia bisa terima. Hei, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Saya sedih aja kalau misalkan Radit harus meninggal dengan cara yang mengenaskan kayak gitu. Udah lah, itu namanya karma. Ya, Mas, tapi kan gimana pun juga itu kakaknya Mas Abi. Nanti kalau Oma sampai tahu gimana coba? Pasti sedih banget, Oma. Ya udahlah, yang penting kita udah tahu kabar terbarunya kan. Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Mari. Silakan. Abi, Kinan, kok kalian baru pulang?
Abis dari mana? Tadi Kinan sama Mas Abi abis dari kantor polisi, Oma. Tadi kita mau nanyain soal kabarnya Dharma. Gimana? Dharma sudah ketemu? Belum, Oma. Bahkan polisi bilang kemungkinan besar kondisinya Dharma meninggal saat ini. Karena dia jatuh dari ketinggian, lalu dia kebawa sama arus. Tapi kata polisi, sampai sekarang jasadnya belum juga bisa diketemukan. Oma baru aja ketemu sama Dharma. Sekarang Oma harus berpisah lagi buat selamanya. Padahal Oma berharap Dharma akan jadi anak yang lebih baik. Dan kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Eyang sebenarnya kesel banget sama dia. Tapi kok kasihan juga ya meninggalnya dengan cara kayak gini. Bagus Dharma meninggal. Berarti posisi aku aman. Dia gak bakal lagi ganggu hidup aku dan Abi gak bakal tahu rahasia yang sebenarnya. Oma, Eyang udah sabar ya, jangan sedih-sedih kayak begini. Kita berdoa aja, semoga jasadnya si Raditya itu bisa segera diketemukan. Lalu setelah itu kita bisa menguburkan dia dengan cara yang layak.
Tolong! Tolong! Wah, tolong Pak! Kenapa? Nggak tahu Pak, Pak, tiba-tiba jatuh. Permisi Ibu Marisa. Iya, ada apa? Ibu isi dulu ya buku tamunya sebelum masuk kantor. Saya suruh isi buku tamu. Kamu orang baru ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Pakai ngisi buku tamu aja. Apaan ini? Nggak mau saya. Siapa yang bikin aturan? Ibu Claudia, Bu. Ibu Claudia. Apa-apaan ini perempuan itu ya? Cuman sekretaris sudah ngatur-ngatur lagi. Claudia! 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 Mana sih tuh sekretaris ganjen? Mbak. Enak banget kamu bikin peraturan di sini ya. Kamu tuh cuma sekretaris suami saya. Kamu tuh bukan istrinya Mas Herman. Saya istri sahnya Mas Herman, ngerti nggak? Mbak, kok datang-datang marah-marah kayak gitu sih? Kan ini di kantor. Udah deh, nggak usah sok polos kamu ya. Dengan seenaknya kamu bikin aturan, saya suruh isi buku tamu. Hei, sadar ya, saya istri sahnya Mas Herman. Oh, soal buku tamu. Iya Mbak, emang itu peraturan baru. Tapi saya cuma mau semuanya jelas aja kok Mbak. Data keluar masuk kantor. Kamu pikir kantor ini milik nenek moyang kamu? Ini punya suami saya. Dan saya istri sahnya pemilik perusahaan ini. Jadi saya pemilik sah perusahaan ini. Saya cuma mau yang terbaik untuk perusahaan ini dan Mas Herman. Dengar ya, Mas Herman bukan Pak Herman. Kamu tuh cuma simpenan suami saya. Ada apa sih, Ma? Ini, Pak. Ribut. Sekretaris ganjen kamu tuh. Enak aja Mama mau masuk kantor sendiri kok. Suruh bikin tulis-tulis di buku tamu. Apaan ini? Ya memang begitu peraturannya, Ma. Lagian isi buku tamu seberapa beratnya sih, Ma? Udah deh, mendingan sekarang Mama pulang. Daripada ribut di kantor, Ma. Capek aku. Masa masalah sepele aja diributin. Oh gitu. Gitu sekarang. Sekarang Papa jawab. Papa jawab pilih Mama atau dia. Ren, kita sekeluarga berkumpul di sini untuk membicarakan pernikahan kamu. Oma, harus berapa kali sih Reno bilang bukan Reno pelakunya? Kenapa sih nggak ada yang percaya sama Reno di keluarga ini? Apa kejujuran udah nggak berpihak lagi ya sama Reno? Kamu gak usah ngebantai ya, Ren. Udah bikin malu keluarga, sekarang kamu harus tanggung jawab. Sekarang tentukan tanggal pernikahan kamu sama Tania. Dan pernikahan itu nggak perlu mewah-mewah. Kecil aja, tapi yang penting sah di mata agama dan negara. Ya, gak usah banyak nuntut lebih. Gak usah pesta-pesta gede. Bikin susah aja. Jangankan pesta, Om. Nikah sama Tania aja Reno udah malu. Orang bukan Reno pelakunya. Mas. Udah dong, Bi. Jangan pakai emosi terus. Dengerin penjelasan ponakan kamu dulu. Abi, tenang ya. Kita harus bicarakan ini dengan baik-baik. Reno, nasi udah jadi bubur. Makanya kalau mau berbuat apa-apa di luar, pikir yang panjang. Udah sekarang kamu nikah dengan perempuan itu. Bikin malu aja. Yang tapi masalahnya bukan Reno pelakunya. Bukan Reno yang udah ngelakuin ini semua sama Tania. Kenapa sih kita nggak coba cari bukti dulu yang paling valid? Kalau Reno itu sebenarnya nggak salah, Eyang. Udah, masih juga ngebantah kamu. Nikah sama dia. Titik.